Prabowo dihukum Allah, guncangan tanggal 25 Agustus tahun 2025 menggetarkan Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, tanggal 25 Agustus tahun 2025 menjadi sejarah yang tidak akan pernah dilupakan rakyat Indonesia. Jutaan orang turun ke jalan dari Sabang sampai Merauke. Mereka bersatu dalam jeritan hati, menuntut keadilan, menolak kebohongan, dan melawan permainan kotor yang sudah terlalu lama merusak negeri ini. Demo ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah teriakan rakyat yang dipimpin oleh tangan Allah sendiri, sebuah guncangan yang disaksikan oleh seluruh dunia. Kronologi lengkap aksi tanggal 25 Agustus tahun 2025. Pagi hari, tanggal 25 Agustus tahun 2025. Ribuan mahasiswa dan buruh mulai berkumpul di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Rakyat Bersatu Lawan Mafia Negara." Siang hari, di depan gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta, massa mencapai jutaan orang. Teriakan, "Turunkan pengkhianat bangsa!" menggema. Polisi mencoba membubarkan, tetapi massa semakin membesar. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Jakarta, pos polisi di Senayan dirusak massa. Jalan tol dalam kota ditutup total. Transportasi KRL Jabodetabek lumpuh. Situasi mencekam, rakyat melawan tekanan aparat. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Aksi mulai meluas ke daerah lain. Di Bandung, ribuan mahasiswa menduduki gedung sate. Di Surabaya, massa mengepung balai kota. Di Medan, rakyat menutup jalan protokol. Malam hari, Jakarta benar-benar lumpuh. Ribuan massa menduduki depan DPR hingga Senin malam. Kompas.com pada pukul 20.57 waktu Indonesia Barat memberitakan langsung, pos polisi dirusak, tol ditutup, KRL lumpuh. Bukti-bukti nyata, media nasional mencatat aksi ini sebagai demo terbesar setelah reformasi 1998. Tanggal 25 Agustus tahun 2025 resmi diabadikan sebagai Hari Guncangan Rakyat. Kerusakan fasilitas umum di Senayan, jalan tol yang ditutup, dan KRL yang lumpuh adalah fakta yang tidak bisa disembunyikan. Liputan internasional menunjukkan bahwa dunia menyaksikan langsung amarah rakyat Indonesia. Prabowo yang mengejek rakyat. Dalam situasi genting ini, rakyat menunggu suara pemimpin. Tetapi yang terjadi justru mengejutkan. Prabowo Subianto tidak hadir untuk merangkul rakyat. Ia malah terlihat memberikan hormat kepada para mafia yang dianggap berjasa menyenangkan hatinya. Kronologi penghinaan rakyat oleh Prabowo. Tanggal 24 Agustus tahun 2025 malam, saat rakyat menyiapkan aksi besar, Prabowo mengadakan pertemuan dengan para taipan yang selama ini dituding menguasai ekonomi negara. Tanggal 25 Agustus tahun 2025 siang, ketika jutaan rakyat berjuang di jalanan, Prabowo justru menyampaikan pidato singkat yang mengejek, "Saya berterima kasih kepada para sahabat saya, para pengusaha, para pejuang yang membuat Indonesia tetap stabil." Tanggal 25 Agustus tahun 2025 sore, saat rakyat berhadapan dengan aparat, Prabowo memilih tampil di televisi bersama tokoh-tokoh yang selama ini dituduh mafia migas, tambang, dan judi online. Tanggal 25 Agustus tahun 2025 malam, alih-alih meredakan emosi rakyat, Prabowo justru tersenyum bangga di hadapan para pendukungnya dari kalangan elit. Bagi rakyat, ini adalah penghinaan besar. Mereka merasa dikhianati. Hukuman Allah untuk Prabowo. Allah tidak pernah tinggal diam melihat penindasan. Sama seperti Firaun di Mesir yang dihukum karena mengeraskan hati, demikian pula Prabowo kini dipermalukan di hadapan rakyat dan bangsa-bangsa. Firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 5-6, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak belukar di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk." Ayat ini kini nyata. Prabowo memilih mengandalkan kekuatan mafia dan mengabaikan jeritan rakyat. Maka Allah menunjukkan kuasanya melalui guncangan besar ini. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus Kristus memberikan pesan yang jelas bagi rakyat Indonesia. Jangan takut kepada penguasa yang menindas, sebab kuasa mereka hanya sementara. Tetap bersatu dalam kasih, jangan terpecah belah oleh politik dan kepentingan sesaat.
Pegang teguh iman, karena hanya Yesus Kristus yang sanggup memerdekakan bangsa ini dari kegelapan. Seperti tertulis dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Penting, hari tanggal 25 Agustus tahun 2025 adalah hari ketika Allah mengguncang Indonesia. Jutaan rakyat turun ke jalan, dunia menyaksikan, dan Prabowo sedang dipermalukan oleh tindakannya sendiri. Allah Bapa menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun pemimpin yang lebih tinggi daripada kehendaknya. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, dan hanya Dia yang layak dimuliakan. Amin, amin, amin.